Shoot. Walah sik. Iki Mbah Kisut tapi kok ora kisut, dikisut ke sik. Iki Mbah Kisut. Mau apa yang terjadi di Mbah Kisut? Apa itu Mbah Kisut? Iya. Out fokus. Wah, udah. Halo saudara-saudara. Halo. Oke. Oh, masalah. Oke, langsung saja selamat datang di podcast Manja. Kalau pengen mampir aja ya Mas ya. Iya. Ini edisi lain daripada yang lain lagi nih. Oke. Biasanya cuma berdua, bertiga, ini satu. Berjamaah. Ya. Berarti pahalanya 27 Mas ya? Siap, 27 derajat. Oke, teman-teman? Oke. Oh, iya. Udah dimulai sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sekarang sehat. Ini kurang semangat ini. Oke. Pak Indra sendiri bagaimana kabarnya? Sehat, Pak? Sehat. Baik, Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat. Beberapa deskripsi dulu Mas. Ini langsung saja ini Mbah Kisut ya. Iya. Walaupun di sini memang belum mbah-mbah semuanya dan belum kisut semuanya, kecuali Sunu. Kecuali Sunu. Oke. Dari pemeran pengganti dulu deh. Siapa penggantinya? Mas Sunu dong. Oh, iya. Ceritain dulu Mas, satu paragraf gitu Mas. Oke. Biar kita bisa memulai pembicaraan kita hari ini Mas. Jadi kita memproduksi film yang sangat mendadak dengan waktu 1 minggu. Saya terpaksa menjadi penanggung jawab. Di situ saya ditulis produser, padahal saya sendiri belum tahu apa tugas produser. Ya wes. Oke, lanjut. Yang penting teman-teman kompak. Akhirnya dikerjakan waktu tag 3 hari singkatnya. Terus edit, teman-teman yang edit saya udah nggak mikir, males, udah capek. Akhirnya jadi, alhamdulillah. Pokoknya jadinya. Ini teman-teman ini Oke. solid. Ya, gitu aja. Film mendadak nih. Iya. Persiapan berapa hari? Persiapan 1 hari. 1 minggu itu baru Wacana? rencana-rencana gitu. Oh, gitu. Besok gimana. Tapi yang jelas eksekusi persiapan langsung itu 1 hari. 1 hari. Berarti kalau 1 hari bisa jalan, teman-teman kompak dong? Wah, kompak, Pak. Solid. Ini kompaknya sangatlah luar biasa. Berarti kegiatan ini kan kalian kompak tuh. Iya. Berarti menepis semua spekulasi orang-orang bahwa kalian ini terpecah belah berarti. Iya, itu hoax, Pak. Oh, ya. Scam. satu nggak makan aja nggak makan semua, Pak. Wih. Soalnya emang nggak ada uangnya. Kesimpulannya memang terbantahkan ya, mereka semua ini memang kompak. Jadi kalau ada rumor, hoak, berita burung dan berita miring, ada perpecahan atau ada yang 1 atau 2 hal yang gimana terbantahkan berarti. Scam. Ya, udah ya, valid ya? Valid. Mbah Kisut sendiri apa Mas? Mbah Kisut niku ini itu orang tua yang mukanya keriput gitu. Ya, Ya, begitu. orang Secara tua mukanya harfiah. keriput. Itu ini makna sesungguhnya. Ini kameramen kita datang. Silakan Mas. Mas. Udah Mas. Masyaallah. Selamat datang Mas. Masyaallah. Tadi belum salaman semua ini. Masyaallah. Kasihkan selesai. Katanya kompak kok nggak salaman. Gimana sih? Mbah Kisut, orang tua yang keriput. Itu dengar-dengar memang urban legend ya? Iya. Di daerah Menadi. Menadi. Sebelumnya Jadi- produksi film ini ya? Oh, enggak. Nah, gimana? Sedikit penjelasan mengenai Mbah Kisut lah. Ini kan ceritanya itu penulis naskahnya itu orang Menadi. Jadi beliau itu menceritakan atau menuliskan apa namanya ya?
Ya kalau disebutkan tadi urban legend, padahal saya juga tidak tahu artinya apa itu. Intinya cerita hantu atau cerita mitologi di daerah Manadi, di daerahnya. Jadi dia menulisnya itu. Nah, Mbah Kisut ini secara garis besar dia itu orang atau sosok atau apa belum tentu, masih ambigu artinya. Cuma dia itu hobinya menyesatkan dalam artian itu menyesatkan jalan ya, secara ini loh apa namanya, kalau misalkan orang tanya jalan terus disesatkan ke kuburan lah, ke gang-gangnya yang salah, seperti itu. Jadi Mbah Kisut sebenarnya namanya juga kayak apa ya, aneh Mbah Kisut, masuk Kisut. Oh, apa diganti Mbah Lungsat? Nah, gila rong disetrika Mbah Kisut. Urban legend dari daerah Manadi, terus dibikin film nih ceritanya. Iya. Udah ada naskah kita. Berarti filmnya temanya juga horor kan? Iya dong. Sesuai dengan Mbah Kisut itu sendiri ya. Iya. Yang Mas Luki temukan ketika mendirect Iya. semua tim yang ada di tim produksi ini dan semua aktor mungkin? Ya, menurut saya itu sedikit sulit ya, karena masih ada yang baru memegang peralatan, ada yang begitu kan, kayak memperkenalkan alat-alatnya. Iya. Nah, yang satu ini itu udah bisa. Mas Hafek. Yang lain-lainnya itu ada yang mudah dan sulit. Jadi saya itu kayak harus ya mengenalkan alatnya dulu ke tim gitu loh. Contoh nih, kan semua udah tahu kamera ya. Iya, kalau kamera kan udah tahu kan. Yang belum itu kayak ke arah Audio. audio kemarin harus, kan kita baru ya hampir semua tim itu belum pernah minjem peralatan audio itu dari sini kan. Iya. Nah, itu harus Trial and error. trial and error. Nyari Jadi settingan. nyoba dulu Nyoba settingan dulu. gini gimana, kalau pakai settingan ini cocok enggak gitu. Dan akhirnya nemu tuh. Akhirnya nemu tuh. Itu yang menemukan nemu sendiri. Ya itu Loh. Pak, yang namanya 5% spill 95% iki kira-kira ini. Jadi begini, ketika menemukan wah ini settingan yang pas nih, suruh ngulang lagi bisa enggak? Nggak tahu. itu trouble-nya. Oke. Yang penting itu sih Pak, kamu tahu fungsinya dulu sih. Kayak di alat itu kan ada tombol-tombolan itu, nah tombol ini fungsinya buat apa, terus habis itu kalau mencet ini nanti hasilnya kayak apa, gitu dulu sih. Oke. Kalau saya tarik ke belakang nih, itu kan tadi ketika udah penjelasan teknik menemukan settingan mic itu kan udah agak detail tuh ya. Kalau secara garis besar atau Big 3 atau Big 4-nya itu ketika produksi film itu yang dibutuhkan apa aja? Dari segi peralatan dulu. Yang pertama kamera. Satu, kamera. Spek yang apa? 30 Pak, harus minimalnya itu kamera sinema. Kamera sinema ya? Iya, harus lah itu. Katakanlah satu kamera sinema tuh. Iya. Yang kedua, Lighting. lighting. Wajib lah. Pentingnya kenapa? Karena Gelap malam-malam kok. Agar gambarnya hidup gitu loh Pak. Oh gitu hidup. Ya kebanyakan sih syutingnya di area gelap ya kan. Scene pertama itu di kamar itu gelap banget. Gelap. Terus habis itu di beberapa scene akhir itu banyak scene malam. Sangat membutuhkan atau wajib lighting ya. Iya. Gelap banget. Berarti lighting katakanlah satu kamera tadi kan mengcapture sebuah gambar ya. Habis itu kalau lighting itu fungsinya memang menghidupkan mood, menghidupkan suasana, menghidupkan apa lagi? Menghidupkan lampu. Hati menghidupkan lampu. Oke ya, intinya ini mengambil suatu apa ya istilah ya? Kalau dari teori gimana sih? Soalnya gini, kalian itu berbicara tanpa teori sama sekali gitu loh. Iya. Yang penting makanya lampu ini fungsinya ngene gitu kan. Teorinya nggak dapat mereka ini. Dan itunya. Shadownya itu loh Pak. Nah, Kan shadownya. Terus ya Memperjelas detail. Oh, memperjelas detail. Berarti satu kamera, Iya. dua yang terpenting lighting. Iya. Yang ketiga, Audio. wih, kompak sekali tiga orang menjawab yang sama. Kenapa audio? Karena film itu kalau nggak ada suara itu namanya Garing. bingung. Oh gitu ya. satu lah sama fontet. Sama apa? Fontetnya. Oh ya, berarti
audio ya. Audio. Nah, tadi udah dijelaskan di depan tadi memang menemukan settingan secara tidak sengaja. Kok bisa gitu loh. Iki wangsit ini. Iki jenenge berkah ngalah berkah Mbah Kisut. Ya. Setuju? Setuju. Oke, yang keempat mungkin apa? Makanan. Wah, iya konsumsi tiba-tiba masih. Enggak dari segi peralatan dulu dong. Kemarin kan ada apa fogging machine, apa itu istilahnya? Smoke gun. Itu kan penting juga untuk menghidupkan suatu Itu ya properti kayak istilahnya ada lagi kabel itu udah kebutuhan untuk kelistrikan gitu kan. cuma ya kayak tripod lah. Oh iya. Sama gimbal, yang lain-lain. Perintilan dari kamera itulah. Iya. Berarti PR saya Iya, PR. kamera sinema belum punya tuh. Iya. Akan Pasitan. Kamera sinema belum punya ini. Langsung saja. Aduh. Keburu lulus kita. Iya kan. KN kamera full frame Satu. Oke. kamera full frame Mm-mm. set selensa. Soalnya bukan gini ya. Saya tanya dulu nih. Kenapa harus pakai kamera yang full frame atau spek sinema tadi? Kalau pakai yang ada di lab hasilnya gimana? Apa ngaruh ke apa? Ngaruh ke apa? Coba ini kameramen yang jawab nih. Dari kamera kan kalau yang di lab itu adanya 6.000. Iya. 6.000 itu belum support yang namanya log profile. Iya. Log profile kamera itu ada. Kalau Sony itu kan S-Log. Mm-mm. Nah, kalau S-Log itu fungsinya jadi dia itu biar nanti kalau waktu editing Mm-mm. itu mempermudah yang namanya color grading. Color grading. Color grading. Mm-mm. Karena kalau color grading itu kan kalau S-Log nanti videonya itu cenderung agak lebih pucat. Mm-mm. Tapi detail di area shadow dan highlight itu ketangkap semua. Iya. Kalau pakai settingan original tanpa lock profile itu kan sudah ada warnanya tersendiri. Jadi kan nanti kalau biasanya kalau di grading itu kadang rusak. Gitu ya. Itu kan kemarin akhirnya kita pinjem A7 Mark II. Ya. Sony. A7. Minimal itu ya. Enggak minimal. Enggak minimal Enggak hasilnya. minimal. Oh, standar itu ya. Itu di luar standar malah hasilnya. Oh. Seadanya. Itu berarti suatu pemilihan opsional yang memperlancar produksi kalian ya. Intinya pakai itu, intinya jalan dulu teman-teman. Wah, saya hilang ya. Nah. Itu ya tadi ya KN ya. Kamera itu berarti. Lensa fix. Lulus. Kalaupun nanti kebelinya tahun depan, ya nanti yang pakai teman-teman adik tingkatnya. Nah, Sulung isi lagi nggak katanya. apa-apa. Mau masuk lagi, Pak. Mau masuk lagi. Oh, daftar lagi. Oke. Daftar lagi. Kita cukupan dari segi peralatan ya. Intinya bisa diusahakan dan bisa jalan. Iya. Amin. Oke. Kalau tadi kan berarti kan dari Mas Sunu tadi kan ini film pertama di hampir 2 tahun ini kah? Iya. Kalau dari dia akan sendiri. Iya, betul. Iya ya. Saya juga jadi kru film itu juga baru pertama ini. Ya, teman-teman. Selebihnya apa? Ngelukis kamu? Iyalah. Oh iya. Oh iya. Pak Lukis. Nah, ini Menteri Keuangan, Pak. Keuangan kita. Menteri kita Walah. kasih tolong. Gimana nih? Pertanyaan paling penting. Menteri Keuangan kan? Ya, saya megang yang Tombok nggak kemarin? Aduh, kalau masalah Kalau dibilang min tombok ya tombok tombok, Pak. ya pasti ada minusnya itu kan. Ah. Jadi kan budget awalnya kan cuman ya nutup buat konsumsi, gaji aktor sama buat nyewa peralatan itu. Nah, lainnya itu kayak kan P3K. nah kayak pakai 3K kayak selebihnya atau yang kurang-kurang itu ya kayak kita patungan lah atau enggak ya nombok dari apa namanya Ngampil-ngampil ya lah. ngambil dari orang-orang kru yang lain lah gitu masalahnya. Karena emang tidak menutupi banget masalah budget itu. Pinjem nih. Tapi sampai detik ini udah dikembalikan belum itu pinjamannya itu? Udah aman. Udah ya, aman ya. Berarti kompak dan bertanggung jawab berarti kalian. Nah,
patut ditiru. Ngutang. Bukan itunya, esensi nyarunya itu loh. Nah, jadi kalau teman-teman di luar sana yang punya hutang piutang, segera diselesaikan dengan cara baik-baik, ya. Ini dicontoh ini. Denger itu. Nah, jadi mereka pinjam-pinjam, mungkin berupa uang, mungkin berupa barang, tapi ketika deadline persetujuan mereka udah kembalikan. Itu penting, ya. Kadang-kadang ada kan yang ditagih malah lebih galak daripada yang nagih. Banyak. Ini bukan ada. Neng kene ana wonge. Horor. Lebih horor lagi itu. Kasusnya itu bukan Oke. Tadi sutradara atau direktur udah ngomong nih. Ini aktornya nih. asik pemeran utama. Ini harus ke tengah nih. Ini harus ke tengah nih. Ini harus ke tengah nih. Mana Caca? Enggak. Saya tanya ke teman-teman kru dulu nih. Alasan untuk pemilihan Mas Pinto ini. Ya. Ini dengan kesadaran penuh dengan penuh casting atau cuma kowe wae anone kowe gitu. Gimana? Ceritanya gimana? Gimana? Enggak. Kalau kepepet itu alasannya dia. Sebenarnya kita itu udah pemikiran kan di situ aktor yang diceritakan di film itu kan enggak apa-apa. Ini aktornya nutupin yang diceritakan itu tokohnya itu kayak kemalan kalau bahasa Jawanya ya. Terus apa ya arogan dah ini. Terus kita semua mikirnya apa sih Alvin ya itu kayaknya arogan dia. Oh ya cocok. Fisik. Mulai dari Cangkem saiki. mulai dari kesehariannya. Dari keseharian kehidupan ditambah sama main gitu ya. Ya betul. Terus dari wajahnya juga itu Jadi cocok gitu loh. ngedirectnya itu nggak terlalu sulit banget. Oh, iya. Karena udah kayak kesehariannya sendiri. karakternya. Soalnya kan memang kemarin itu memang ada salah satu adegan bawa motor ya. Iya. Arogan. Nah, itu kan Jadi nggak banyak sih talent yang bisa blayer habis itu ngebut ngepot itu jarang. Kalau belum lihat filmnya, lihat dulu. lihat akan ada acting Mas ini pakai motor. Kebut-kebutan nanti. Player. Luar biasa. Dari Mas Pinto sendiri. Dari Mas Pinto sendiri. Baik, Pak. Ketika ditunjuk, Mas aktor cowok ya, itu perasaannya gimana? Ya, saya sih manut aja sih, Pak. Karena ya saling membantu lah. Wih. Iya, itu. Dari budgetnya saya udah Aja diomong nih. ya udah saya Berat nyarah aja. aja. Budget nih. Iya, saya udah nyarah aja sih, Pak. Ya, hitung-hitung bantu itu aja selagi saya bisa gitu. Tapi memang bisa ya. Enggak. Loh. Ya, bisa-bisain, Pak. Oh, dari Bisa. teman-temannya bisa kok. Kalau persiapan Mas Pinto sendiri, kan yang dibutuhkan seorang aktor itu apa sih? Aku lihat draftnya, skenernya dulu. Dialognya seperti apa? Apakah gitu apa langsung on the spot? Iya, Pak. Seperti itu, Pak. Malamnya itu sebelum besok syuting itu bicara-bicara sendiri gitu. Di depan Iya, belajar dulu, Pak. Oh gitu ya. Iya, apalagi pas scene yang telepon itu, Pak. Iya. Kan banyak banget, Pak. Iya. Ya, saya hafalin dulu, Pak. Di jalan, di bangun tidur gitu. Ini Caca. Iya. Emang gitu Mas. Aktor emang gitu. Iya. Tapi kebanyakan di on the spot sih, Pak. Mm-mm. Saya minta skripnya ya, Oke. Berarti tidak ada kesulitan berarti ya? tidak ada. Tidak ada kesulitan berarti ya? Capek. Easy, Pak. Cuman Easy ya? iya easy. Misal nih kalau besok-besok ditawari lagi untuk jadi aktor sebuah film, entah itu dari teman-teman kalian sendiri atau mungkin ada yang udah nonton Mas Kisut, wah ini menarik. Mas Kisut. Mbah Kisut. Dari teman-teman luar AKN Pacitan, Mas Pinto, aku punya cerita nih jadi aktor lagi, diterima enggak? Ya. Insya Allah, Pak. Yang Nah, penting berarti kan ada proses pembelajaran di situ. Yang penting gitu loh. Kan sambil belajar. Tapi menarik nggak jadi seorang aktor itu menurutmu menarik nggak? Menarik sih, Pak. Tapi kalau udah lihat hasilnya itu malu sendiri, Pak. Kalau saya, kalau saya. Tapi Pak, ada yang menarik, Pak. Iya. Iya. Dari habis syuting di hari ketiga itu loh, Pak. Itu habisnya itu ada
Pak, yang merasuki kita semua. Oh. Jadi semuanya itu masuk angin, Pak. Ditahan Ya, dulu. berarti kerasukan angin. Ditahan dulu. Ini nanti ada sesi Oh iya, oke, sekitaran penutupan ya. Sap. Oke ya. Tapi memang udah kamera face belum sih? Apa namanya? Kamera face intinya ketika masuk frame dia seseorang Oh, beda gitu. dengan katanya pas masuk frame gitu kan ada ya. Walaupun dia itu tampilannya menarik tapi ketika masuk frame itu jelek gitu loh. Nah, ini- Tapi kalau ini saudaranya ini Oh, masih bagus sih, Pak. masih bagus ya. Udah kayak wah, plek gitu loh. Wah, iya. anjay. menjiwai peran. Entah kenapa. Jadi diri Entah, sendiri. entah kali. gimana gitu kalau dari peran Neneng di naskah yang dugal, yang Nah. arogan, yang Nah. lain-lain, cocok banget. Berarti memang tidak banyak berakting kamu Mas. Jadi diri sendiri. Oh, Wah. jadi diri sendiri, Pak. berarti untuk pembelajaran acting untuk film ini kurang berarti. Nah, mungkin lain kesempatan jadi bencong. Jadi bencong. Kalau itu ada lagi, Pak. Udah. Stop. Udah. Oke Mas Vito. Oke, menarik sekali sini. Oke. Mas Yoga. Oh, ini mic-nya. Kalau saya kan mohon maaf sebenarnya saya cuma bisa menemani di satu hari, entah hari apa itu. Soalnya untuk take hari sebelumnya itu katanya memang overtime ya. Ya, overtime. Harusnya direncanakan berapa hari jadi berapa hari. Iya, harusnya 2 hari menjadi 3 hari. Jadi 3 hari. Oh, 3 hari. Tapi kalau molor 1 hari udah berantakan semua, budgeting juga. Iya, itu Nah, itu kan. bengkak gitu loh. Enggak, banget itu. Padahal cuma 1 hari loh. Padahal cuma 1 hari ya. Iya, 1 hari. banget itu. Rasanya tuh loh di sini. Itu kalau kalian pernah Di sini, Bang. kalian pernah atau sempet nggak sih setelah produksi film itu selesai diskusi evaluasi gitu kemarin? Wah. Wah, Iya. ini gini, Pak. Evaluasinya ini bersama teman-teman di kelas dumeng dewe, Pak. Heeh. Anu, duit itu anu. Gitu evaluasinya. Evaluasi. Enggak rapatnya enggak formal gitu Ah, enggak. iya. Jadi Udah berantakan. emang sebenarnya kalau misalkan kita habis syuting di pas malam itu misalkan hari pertama kita syuting selesai harusnya evaluasi ini kurang apa ya sebenarnya ada evaluasi cuma belum terstruktur terus besoknya lagi masih ada yang apa propertinya helmnya ketinggalan lah masih kayak gitu ya namanya aja mendadak itu ya udahlah maklum tapi di next time masih kita perlu evaluasi. Oke ya. Kalau menurut kalian sendiri evaluasi penting nggak sih? Penting, Penting penting banget. Penting ya. Penting. Apalagi kalau nanti besok-besok ada project lagi gitu Iya, kan. betul. Kita belajar dari apa yang kurang sempurna kemarin-kemarin. Iya. Intinya sebisa mungkin seminimal mungkin jangan diulangi gitu kan. Kalau tidak terulang nggak mungkin, tetap terulang. Iya, tapi memang minim. Diminimalisir. nah, itu loh maksud saya itu. Nih, kalau hari ketiga itu saya datang ketika proses syuting memang yang paling apa ya hiperbola menurut saya. Waduh. Hiperbola. Yang lainnya lo normal. Yang pegang sound normal, yang direct normal, kamera normal. Itu yang properties itu loh, Mas Yoga. Kok bisa nyungsep di kebun? Nembus pagar, tumbuhan pagar hidup itu ditembus. Ngeleret-ngeret kabel nganti bundet ke sadung. Piye ngono ki? Saya tuh selalu diposisikan di tempat berbahaya, Pak. Ah. Jadi wong ning di tempat-tempat yang katakanlah angker itu saya, Pak. Aduh, gitu lah. Terus kan pas hari ketiga itu udah 3 orang ya kan yang gak ikut. Iya. Hari ke Ketiga itu udah mereka Tiga kurang tiga. Bayang radar. Pun sakit lah apalah gitu. Jadi ya daripada nambah hari lagi itu ya saya berusaha semaksimal mungkin gitu, Pak. Terus kan pas hari ketiga kameranya 1 itu, Pak. bingung pegang apa berarti kamu? Udah dong properti aja. Oh gitu. Berarti ada yang apa mereteli ya tadi izin. Kalau sebenarnya kalau awal di hari kedua sama pertama itu berapa? Total kur kalian berapa? Kemarin. Total 17 ya? 16 atau 17? 17 kalau enggak 14. 17, Pak. Tapi dari instruksi Pak Eka selaku dosen, memang satu kelas itu suruh ikut semua? Enggak. Enggak. Lagi mana? Gimana? Yang bisa pegang-pegang gitu aja. Soalnya kemarin kan juga ada ceweknya tuh. Iya. Yang apa? Nyiapin ikut bantu properti juga. Habis itu apa? Makeup artis ya. Kamu juga di makeup, Mas? Enggak.
Enggak. Natural. Udah natural. Ganteng. Enggak sesuai. Kemarin itu yang sempet make upnya itu lebih ke pertama bagi shotnya. Soalnya karena Memang perlu karakter yang Iya. lebih detail. sama ke itu Ini. petani. Oh, petani. Saya. Oh, ini ya. Ini. Oke. Sekali lagi yang belum lihat Mbah Kisut, lihat. Ya. Lihat saya. Ini pas jadi petani kayak apa ya toh. Ini pas ngetril kayak apa, kita memang harus lihat sih sebenarnya sih. Harus lihat sih. Wajib. Wajib sih. Bagaimana gambaran seorang Apinto ini ketika di dunia nyata dan masuk frame film sama seperti apa ya, kayak gini, arogan gitu, sedikit berandalan. Ukur. Harus lihat nih. Sini nih. Ngopo wiki? Ini lho wiki ngomong aja nih. Kemarin ini soundman. Soundman. Berarti kita tanya bagaimana dia menemukan settingan yang tidak bisa ini tadi gimana Mas? Oke. Ini soundman yang audio ketika shoot ya. Gimana Mas? Tadi kan diceritakan teman-teman tadi kan settingannya itu nemu tidak sengaja itu. Ya. Itu prosesnya gimana itu? Nah, sebenarnya itu saya sebagai soundman baru pertama kali Pak. Dan baru diajarkan oleh Sabit. Ini Pas di podcast lokasi. jangan-jangan pertama kali juga. Iya. Ini loh bibirmu gemetar. Terus Ya. kan hubungannya sama kameramen tuh. Ya. Kan kameramen sama audio kan pada akhirnya nanti ketika editing kan tetap satu ruangan juga kan. Terus Ya begitu Pak. aduh. Iya, kita langsung takon mundur lagi maju. Dulu sampai Jujur baru pertama dulu Pak Abid Pak pas skripernya Pak. Terus panjat pagar dia itu asik dengerin ini apa? Kontrol soundnya. Betul apa enggak? Tiba-tiba masuk frame. Ulang lagi. Aduh. biasa lupa Pak. Orang ini Di scene terakhir itu ada Cukup. ada scene yang posisinya agak di tengah hutan. Ya, di tengah hutan itu sebenarnya ada rumah satu. Itu pagarnya tinggi. Iya. Nah, dia itu posisinya ada di atas Atas pagar pagar. persis. Iya. Karena dia sedang nyari sinyal. Iya. Nyari sinyal Biar kesambung wireless, ini. biar wirelessnya nggak ada yang putus-putus kan, Pak. Nah, itu entah kenapa itu kamera itu sebenarnya ya, di scene awal nggak ada yang arah ke situ. Tapi di beberapa scene akhir itu ada yang arah ke situ. Dan posisinya dia itu masuk frame. Di atas pagar. Masuk frame. horor banget itu. Terus pas itu scene-nya kan Mas Alvin itu actingnya bagus Pak. Sebenarnya actingnya bagus, udah bagus. Tapi pas saya lihat previewnya ada ini di atas pagar. Waduh, wes pokoknya. Aduh. Yes. Berarti kamu sasaran anu itu. Iya. Pisuane kancamu kabeh. Iya Pak. Iya betul Pak. Ayo. Ya kan jarine ya bukannya menormalisasi misuh ya, tapi kadang-kadang di suatu saat itu memang Perlu misuh sih. diperlukan. Tapi bukan menormalisasi loh ya, bukan untuk dicontoh juga. Semua Tapi untuk memang kesehatan mental. kadang-kadang itu ketika orang didiamkan, iki randang mudeng kecuali mau kotak dasi atau ini lagi mudeng. Kadang-kadang kan ada seperti itu. Nah, itu. Jadi audio selama itu aman? Aman. Tidak jatuh dari pagar? Tidak. Tidak ya? Aman Pak, aman. Aman. Audionya. Oke. Berarti kan ketika ini soundman-nya di lapangan bilang oke nih aman. Ketika editor nih, aman nggak? Gini. Apa perlu? Bilang enggak aman ini merapena. Enggak. Bukan nggak aman gitu ya. Ada beberapa sound yang patah-patah emang sinyalnya itu kurang menjangkau. Itu untung saja bisa diakalin dengan putek yang lain. Kayak gitu ya? pas naik sepeda itu bisa tempelin putek-putek pas yang lain gitu loh. Berarti memang gitu sih, editor itu memang tricky ya. Tricky banget gitu. Terus itu lagi kan baru pakai yang kemarin itu ngerekam audio itu pakai apa tuh?
Zoom halapan itu. Nah, itu pas dicari audionya itu wah foldernya banyak banget. Iya, setiap anu terpisah ya. Folder. Jadi nggak ada tag namanya kan. Nah, itu kesalahan audio itu ada yang pas aku sudah selesai bicara tagnya, itu baru direkam, jadi kan nggak masuk kan. Nah, jadi aku bingung ini audio yang mana. Parah. Kan itu kan kayak Setelah ngomong. clipper dibunyikan. Jadi kan aku bingung ini sih berapa gitu. Dia dipikirin editor ya, Pak. Dia dipikirin editor. Oke. Jadi hal-hal seperti ini memang salah satu bahan evaluasi juga ya. Somen balenono ya Lea. Amin. Balenono iso. Oke, berarti kan katakanlah untuk produksi film pertama ini paling tidak paling tidak udah kalian jadi filmnya kalian udah itu. punya pandangan dikit lah tentang bagaimana itu produksi film itu kan. Punya pengalaman. Jadi katakanlah gini nih, ketika suatu momen atau suatu saat ketika kalian screening film atau nonton film sendirian atau film berduaan, ada film yang kalian itu katakanlah film itu enggak banget gitu lah. Kami masih bisa nggak ketika kalian udah tahu proses bikin film seperti apa, ketika kalian nonton film yang bikin orang lain, arep mbok itu apa enggak? Tetap menghargai. Tetap mikir kan? Tetap mikir, Pak. Karena ketika seperti itu, wah, ternyata bikin film itu memang capek, Susah, sulit. tidak semudah Capek. memaidu gitu kan. Nah, jadi agar guru nonton guru maidu tuh penak terus. Enak tuh. Nah, tapi kalau refleksinya kita berkaca dengan apa yang udah kalian Terjadi. lakukan ketika produksi film, jadi kan agak ketahan gitu ya. Oh iya. Tapi sebenarnya enggak apa-apa sih Pak Ya. masalah itu. Iya memang nggak apa-apa, tapi kan paling tidak punya refleksinya gitu loh. Iya. Bukan hanya sekedar umpatan sembarangan gitu loh. Ya. Bener nggak sih? Iya, Benar, iya. benar. Kalian menyadari itu nggak sih Iya. sebenarnya? Punya alasan untuk tidak maido gitu. Nah, Untuk Biasanya menghargai orang lain. wih, gitu ya. Berarti kalau udah ada suatu karya, udah bisa lolos kurasi, itu gini ya, apa gini? Gini ya. Iya, gini. Gini ya. Walaupun tidak lolos akurasi tetap gini. Tetap gini. Soalnya gini teman-teman, kalau memang produksi film itu, aku kemarin ngambilnya sampel itu dari teman-teman yang belum pernah bikin film sama sekali ya. Saya ketemu Mas Arsya kemarin, habis itu ketemu Mas Abid juga. Saya bilang, gimana bikin film capek? Capek Pak, pol Pak gitu kan. Iya kan. Tapi ada senengnya enggak? Ya, ada suka banyak tetap. Wih. Kalau udah ada senengnya 3 hari enggak mungkin kuat Pak. Wes mundur. Kadang-kadang koncone wes. Nah. Oke. Kita tuntaskan pembahasan yang udah kita bicarakan. Intinya kan itu ya, menghargai karya itu bukan hal yang mudah sebenarnya. Tapi ketika kalian udah berproses, menghargai karya itu adalah sesuatu yang rada kena hatimu sidik gitu loh. Iya kan? Iya enggak sih? Iya. Kan? Ini bukan hanya terjadi di film sebenarnya, mungkin di fotografi juga, mungkin di desain, mungkin di lukisan Mas, ya kan? Jadi kadang-kadang kalau kita udah merasakan prosesnya itu, kita itu mau kasarannya ngelek-ngelek, ki kadang-kadang ini honorime. Honorime gitu loh. Soalnya kita udah merasakan gitu loh. Kecuali tidak bisa berlaku ketika kita itu cuma maido tapi kita belum pernah merasakan. Nah, itu harus wagu pernah masuk ya. Kan syukurnya kita udah berproses semuanya. Untuk hasilnya jujur aku belum lihat full. Soalnya kemarin wis buka urung? Pun Pak. Udah dibuka untuk kanal YouTube-nya teman-teman. Promosi lewat apa nih? Sementara YouTube sih Pak. YouTube sama dari mulut ke mulut ya. Oke. Gitu. Itu yang istilahnya hikmah yang sangat ngena sih sebenarnya untuk teman-teman yang kemarin produksi film sih sebenarnya. Terusan gini. Tadi kan ada suka duka tuh. Ini juga syuting film horor tuh. Kalau pengalaman mistisnya sendiri, ketika katakanlah sebelum proses syuting, ketika proses syuting dan setelahnya itu ada kejadian atau firasat-firasat apa Mas?
Ada. Rasanya pas di tempat kejadian. Se. Siapa dulu nih mau ngomong nih? Ayo, direktornya dulu nih. Direktornya dulu itu. Itu Mas, kamarnya di itu Mas. Kasih sound horror Mas. Pengalaman mistis itu Ya. pas udah maghrib. Nah, pas hari terakhir. Hari terakhir berarti hari ketiga ya? Ngomongnya kok ngaruh mistis. Lah iya. Ini Biasa pas aja ngomongnya. hari terakhir itu semua rekan itu terdiam semua pas sore itu. Kayak udah semua anang terus. Itu nggak tahu kenapa ternyata rasanya lapar semua. Orang Aku ngrungokne tenanan iki mau. udah curiga sebenarnya. Oke, siap. Tapi emang Bener betul sih, Pak. Betul. Ya, ada beberapa yang emang mistis di tempat itu, kayak teman-teman itu banyak yang merasakan di sini. Salah satunya adalah Mas Sunu. Ada yang berinding gitu. Kamu berinding? Merinding Pak, saya Gatal, Pak. sedikit cerita ya. Jadi kejadian horor di situ itu ada ini apa namanya? Saya itu kan jadi Pak Taninya. Nah. Terus saya pakai baju yang ada di situ. Di sana itu ada kayak sanggar gitu. Kebetulan Dia di Song Mary itu ya? Iya, kebetulan ada apa namanya? Ya baju-bajunya orang-orang sekitar situ yang biasa dibuat ke sawah juga. Memang really itu bajunya petani, terus saya pakai aja, pakai syuting. Nah, terus itu juga kejadiannya di hari ketiga. Terus setelah saya letakkan, saya ganti itu sekujur tubuh gatal semua. Ternyata itu di bajunya ada ularnya. Ulet bulu itu loh. Wah, kurang Tidak ajar ini. kamu sadari sebelumnya berarti. Emang enggak saya sadari, wah ini mesti demit ini pasti. Ya ternyata ini demitnya ada uletnya. Kurang ajar. Kena gelugut. Iya. Aduh. Itu Sebelum sih, Pak. kalau kan gatal tuh. Iya, merinding juga kan gatel. Kan gatal. Iya. Sebelum tahu kalau ternyata itu adalah ular bulu, Iya. yang kamu pikirkan berarti apa? Waduh, ini apa Ini ini? anak buahnya Mbah Isut ini. Wah, iya. Oh. Pikirannya udah ke bawah capek juga, terus aduh lah ini. Terus kebetulan juga pas maghrib dengan itu saya ganti bajunya. Iya. Terus mikirnya wis syuting film horor, wah ini pasti. Ki sawane iki ngono ya. Iya. Ternyata itu apa ulet bulu. Yang lain. Nah, itu kan semuanya rada-rada gatelan semua kan bidulan. Terus lupa nggak bawa P3K. Ya tak oserno bensin lah cah-cah. Seri bensin. Bensin beneran. Bensin beneran lah, ocak-ocakno tanki, usok-usok. Ya itu. Cukup ngefek. Sempet mari kok. Anu ini Ya, sembuh. yang kena ulat bulu siapa yang selain ini? Saya Selain Mas. bawa Nah, kalau bawa itu nggak kuat, dia Hilang, pulang. Pak. Iya. Itu Iya. sebadan, tangan. Ular semua, bentol semua. Iya. Kan itu kan salah satu soundtrack. Heeh. Soundtracknya itu kan ya kan blusuk-blusuk ke Iya. Suka. Ke semak-semak itu kan. Oh. Kena rawe. Tapi ini Pak, saya heran dikitnya itu kok apa kerasanya itu pas sudah selesai gitu loh, Bu. Pas masih proses masih ini wirawiri bahasanya Kayaknya nggak pas apa-apa. proses adrenalinnya naik sih. Kerasanya udah selesai itu. Oh, lah dalah. Enggak, Mas. Kalau saya lihat ya, saya kemarin kan hari ketiga saya ikut juga ya. Iya. Kalau saya lihat dari mata batin saya itu kenapa kalian gatelan itu memang ketika proses syuting kenapa nggak gatel ya? Iya. Kenapa pas akhir-akhir gatel? Iya. Itu memang sosoknya Mbah Kisut itu datang ketika akhir. Beneran. Ada yang datang nggak ketika kita Ini serius enggak sih? Saya bingung bedanya. enggak ketika scene terakhir loh. Ketika scene terakhir itu kita di kandang wedus. Iya. Kalian kan sibuk tuh. Aku kan ngamati tuh cuma ya. Itu ada angin, Mas, bener. Angin. Heeh. Angin. Ini baru datang ini. Tapi tadi di situ kan udah gatel juga tadi di situ kan. Iya, cuma enggak begitu kerasa terus sampai dilihat wah ternyata udah merah semua. Iya, di situ. Di situ. Ya mudah-mudahan emang kabar baiknya memang nggak ada yang ngikut sampai ke rumah.
Ada editor. Apa ini? Pasca produksi. Masa produksi? Pak. Ada cerita lagi? Ini Hampir semua kru demam. Heeh. Habis Mam dipaksa ngedit, Pak. Heeh. Jadi kan di kamar itu ada Sapet, Lucky, Heeh. saya. Heeh. Selain shift-shiftan itu ya sakit semua, Pak. Dan Nah. editor tinggal berapa itu? Jadi tinggal 3 itu Pak, terus habis itu kan di rumahnya Lucky di kamar. Itu ngedit itu kayak shift-shiftan gitu loh Pak. Jadi misal Ayo aku sudah enggak kuat. uh, Ganti. aku yang edit, Lucky dulu, aku ngedit. Sisa tenaga udah habis tuh. Saat tenaga habis, dia tidur, terus habis itu Gantian. yoga membayar. Terus habis itu nanti gantian saya. Ya waktu yang saya ngedit itu berdua ya tepar semua. Tapi bukan cuma tim editor juga kan? Yang lain-lain Yang juga ikut ada, lain Pak. iya sih. Yang ikut ke lokasi syuting terakhir itu kebanyakan edit semua. Mungkin kalau secara apa ya namanya kita mikirnya yang Medikal. yang Yang hashtag, Bos. Capek. karena capek panas terus keserang es. Es Nah, teh, Pak. itu mungkin Aduh. juga pengaruh juga mungkin. Harusnya saya tuku es teh. Masa? Tapi seger gak makan murah kan. Baru Tapi memang gini sih. baru dapat air putih itu Ya. hari ketiga Pak. Bener. Hari ketiga itu baru beli galon. Kan kita beli Dari pertama ke kedua nggak beli. Ya, es teh. minumnya es teh. Iya. Jadi nggak ada yang minum air putih sama sekali selama proses syuting. Itu es tehnya nggak cukup 1 cup dong satu orang. Lebih kan? 16 17. Satu orang loh. Satu orang loh. Satu orang sehari bisa 2-3 2-3 cup ya. per orangnya. Iya. Ya beruntung memang cuma demam ya. Itu mudah-mudahan kalau kita sakit ke depannya cuma demam, masuk angin, keroan sembuh gitu aja. Nggak usah sakit yang aneh-aneh ya. Ya. Saya kira ya normal aja sih, wajar kalau Ya, Tapi memang kalau meruntut ada pengalaman mistis-mistis itu memang salah satu faktor yang paling menentukan itu memang kecapean. Jadi ketika kita capek, kita lapar, kita itu logika itu nggak jalan gitu. Jadi melihat sesuatu itu kadang-kadang mirip ini, kena plastik putih, kena cahaya jadi sosok ini, kadang-kadang seperti itu. Jadi untuk kedepannya ya, ketika syuting, logistik itu penting. P3K penting. P3K penting, ya toh. Ya kayak gitu, ya toh. konsumsi penting. Ya. Penting koyo sih. Iya, Mas. Itu kemarin ada yang koyoan juga ya? Oh, banyak Pak. Aduh. Hampir semua. Nah, bagaimana mereka koyoan, cek di IG, ada postingannya itu. BTS di BTS tim-tim ini ya. Kurang ketok. Oke Mas, gua ngesor. mungkin kita cukupkan kalau kita nggak stop pembicaraan kita semakin ke sana dan ke sini. Intinya, oke, saya terima kasih sekali udah bisa datang ke podcast Manja, ya kan? Untuk beberapa spill atau cerita tentang pengalaman yang kemarin. Kalau kita tarik kesimpulan, memang berproses itu penting. Ya toh, habis itu ketika berproses, kekompakan dan kesolidan tim itu juga penting. Habis itu untuk dari segi produksi film sendiri itu untuk pra produksi dan pasca produksi itu memang ada SOP-SOP yang perlu dijalankan, ya kan? Dan dari produksi kemarin teman-teman udah banyak belajar, ya kan? Yang kemarin belum punya pengalaman sekali, oh bikin kayak gini. Ini belum punya pengalaman, dia jadi kru, dia jadi talent juga kan? Iya. Luar biasa, sangat seperti itu. Oke, untuk menutup podcast kita kali ini, mungkin ada beberapa promosi atau keluh kesah, enggak, jangan keluh kesah ya, jangan. Ini yang banyak ngomongnya Mas Vino aja ya, Mas Direktur nanti nyimak aja ketika kurang bagus, cut gitu ya. Mas Vino kesini Mas Vino. Iya. Ya, apa ini yang kan? Silakan Mas Vino, silakan formal banget. Ini dari film yang udah kalian produksi yang bertajuk Mbah Kisut, yang notabene adalah urban legend dari daerah Manadi. Intinya kita mengangkat satu cerita yang berasal asli dari Pacitan gitu kan. Dan dieksekusi juga dari teman-teman dari Pacitan juga. Ya mudah-mudahan kan bisa diakses, bisa dilihat, dan mudah-mudahan kalau yang nonton itu punya pengalaman baru, bisa nostalgia, oh cerita ini memang
pernah denger, ternyata sekarang ada filmnya seperti itu. Kalau memang belum pernah lihat atau belum pernah dengar Mbah Kisut sendiri, oh ternyata ada kisah Mbah Kisut di daerah Pacitan kayak gitu. Kalau harapan sendiri dari Mas Sunu mewakili dari teman-teman tim produksi ini, TSP 2025 ya, apa sendiri Mas? Sebelumnya saya itu mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya tentunya kepada siapapun yang berpihak, terutama kepada kru dan semua yang mengapresiasi dalam bentuk apapun itu. Semuanya saya anggap apresiasi dan itu berupa dorongan untuk kita lebih baik ke depannya. Terus perlu diingat lagi sebenarnya film-film yang film yang kita buat itu bukan serta-merta film horor yang sengaja kita ikutkan di acara festival kemarin, tapi itu juga merupakan kebanggaan dari tim kita, kelas kita. Dan di situ juga ada beberapa pesan moralnya yang ingin disampaikan di film itu, bukan hanya horornya, melainkan ada salah satunya itu kita mengangkat berkaitan dengan budaya sopan santun yang sekarang itu udah mulai luntur gitu. Diceritakan kalau pemudanya itu arogan dan lain-lain, nggak punya sopan santun. Sebenarnya makna tersirat dari filmnya itu ingin memberikan pengingat juga kepada audien itu ya pentingnya sopan santun itu juga. Jadi bukan hanya horornya itu bukan letaknya bukan di visualnya yang menakutkan, ya gak menakutkan banget sih. Cuma ya itu yang ingin kita sampaikan sebenarnya, yang ingin kita tekankan di tersiratnya yaitu tadi. Oke. Berarti memang horor juga ada, memang film horor. Habis itu memang pesan moral yang berupa sopan santun itu ya, memang kalian tekankan soalnya dari beberapa temuan, mungkin dari pengamatan kalian juga, nilai-nilai itu seakan-akan mulai luntur gitu kan. Dan elok sekali perkataan Mas Sunu. Ini beneran teman-teman, tapi memang bener memang. Jadi kalian yang katakanlah yang masih arogan mungkin terhadap orang tua maupun orang arogan, bukannya orang tua ya? Iya, enggak. Jadi bukan arogan sebenarnya. Saya tekankan lagi ke sopan santun ya. Kalau sopan santun itu kan ketika kita bermasyarakat itu kan kita ketemu ketiga golongan ya. Golongan pertama orang yang sebaya, yang kedua yang di bawah kita, yang terakhir yang di atas kita, yang katakanlah lebih tua lah. Itu ada tatarannya sendiri gitu loh. Jadi terapi piye, bagusnya gimana, yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku gimana. Lah, itu yang mereka coba ingatkan di film ini, kecuali memang konten yang horor ini yang notabene akan menjadi kebanggaan bagi teman-teman angkatan 2025. Enggak, kalian kan masuk tahun 2024. Nah, mereka masuk 2024. Jadi mudah-mudahan apa yang udah diselesaikan atau diproduksi dari teman-teman ini, kakak-kakak tingkat kalian ini, moga-moga menginspirasi bagi adik-adik tingkat. Nah, mudah-mudahan akan muncul bukan hanya 1 atau 2 judul film ya, mungkin lebih banyak lagi gitu. Oke. Gitu ya, setuju Mas ya? Setuju. Oke, terima kasih sekali lagi udah datang semuanya, udah kita sita waktunya di katakanlah berapa ya? 50 menit ini ya. Terlalu panjang sebenarnya, tapi ya enggak apa-apa. Mudah-mudahan kalau ada baiknya silahkan diambil manfaatnya, kalau ada yang kurang berkenan bisa difilter ya, kayak sigaret kan ada filternya juga. Oke. Terima kasih sudah menonton. Sehat-sehat semuanya. Sampai bertemu di podcast episode selanjutnya. Kalau pengen mampir aja ya Mas ya. Makasih Mas. Dadah. Cut.